Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Pendeta Joni Alexander Lontoh, Ketua Majelis Jemaat GPIB Paulus Jakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, sebagaimana tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh iman Kristus tinggal di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma, tapi dia terpanggil untuk memberikan kekuatan kepada jemaat yang berada di kota Efesus. Kenapa? Karena hanya dengan kekuatan yang bersumber dan berasal dari kasih Allah, kita akan memahami dan mengerti kasih Allah yang begitu tulus, ikhlas, dan menguatkan kehidupan kita. Sahabat GPIB, ini adalah salib genggam. Dan biasa salib genggam ini dipergunakan ketika umat Kristen dalam pergumulan dan masalah yang berat, untuk semakin menguatkan kehidupannya akan kasih Tuhan, dia berdoa sambil menggenggam salib ini. Dirasakan betapa besarnya kasih Tuhan yang mampu mengatasi berbagai macam masalah dalam hidup dan kehidupan ini. Sekali lagi, kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan masalah pergumulan, itulah menjadi hal yang utama dan pertama dalam doa Paulus ini. Hal yang kedua, Paulus menghendaki agar jemaat benar-benar mengenal kasih Allah. Kasih yang seperti apa? Dikatakan di sini, bagaimana kasih itu
adalah kasih yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Artinya apa? Kita harus mengenal kasih Allah yang tidak terbatas. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa. Karena kita terbatas, tapi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas. Semakin kita mengenal kasih Allah, panjang, lebar, luas, dan dalam, maka kita harus semakin yakin. Kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, mendampingi dalam kasih dan cintanya. Dan hal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan 21 merupakan suatu doksologi atau puji-pujian di akhir ibadah. Doksologi ini mau mengatakan kemuliaan hanya bagi Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus mengalami kepenuhan Allah. Artinya apa? Hidup dan kehidupan kita harus berjalan bersama-sama dalam teladan Tuhan Yesus. Dalam dia hidup di tengah dunia ini. Dalam apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan. Dan berbagai macam hal dalam hidup dan kehidupannya. Itu bisa menjadi contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, sahabat GPIB. Dalam kehidupan pribadi kita. Dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan pelayanan kita. Dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dalam hidup dan kehidupan ini. Belajar dari teladan Yesus Kristus. Kita masuk dalam kepenuhan kasih Allah. Belajar dari teladan Yesus Kristus. Satu hal. Kita punya contoh teladan hidup yang baik untuk hidup terus memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi. Terus berdoa. Kita akan memiliki kekuatan. Semakin berdoa, semakin kita mengenal kasih Allah yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, puji syukur sembah kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk kedamaian dunia. Biarlah peperangan yang masih terjadi, Israel dan Amerika menyerang Iran dan Lebanon, demikian juga peperangan Rusia dan Ukraina dapat berakhir, dan biarlah hikmat Tuhan melawat seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu mau menciptakan kedamaian dan kasih Allah. Kami mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk gereja-gereja di muka bumi ini, dalam wadah WCC khususnya, di Asia CCA, di Indonesia PGI, dan lembaga oikumenes lainnya. Berdoa untuk GPIB, secara khusus Majelis Sinode GPIB, Engkau tahu apa yang ada dan terjadi di dalamnya. Hikmat Tuhan, kerendahan hati, biarlah Tuhan terus berikan kepada seluruh gereja kami ini. Agar kasih, cinta, dan kedamaian tercipta di dalamnya. Kami mau berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, untuk rangkaian bulan Germasa di bulan Agustus ini. Tuhan berkati seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan di tingkat sinodal, di tingkat MUPA, dan di tingkat jemaat. Dan akhirnya kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang bersukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan berkat-berkat lainnya di hari ini khususnya atau di pekan ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah umat-Mu terus bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa juga untuk yang sakit, di rumah atau di rumah sakit. Lawatan kasih-Mu Tuhan berikanlah di dalamnya, memberikan kekuatan, kesabaran, dan penyembuhan-Mu.
Bagi yang berduka cita, kuatkan juga di dalamnya Tuhan, agar mereka boleh lepas dari duka cita ini. Lebih daripada itu, melihat makna terbaik di balik duka cita yang dialami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan hidup hanya memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan selama-lamanya dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Sahabat GPB yang terkasih, jalanilah kehidupan hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam doa. Yakinlah ada kekuatan Tuhan. Kita semakin kenal Tuhan dan hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.